Halo guys, jumpa lagi dengan channel Pembongkar. Kali ini gue akan membahas film bergenre horor yang berjudul The Mountain of Cannibal God. Film ini mengisahkan tentang seorang wanita dan adik laki-lakinya untuk mencari suaminya yang hilang saat berekspedisi. Film ini dirilis pada tahun 1978. Nah, untuk cerita yang lebih lengkap, langsung saja kita ke alur filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Susan dan seekor laki-laki yang bernama Astur mendatangi rumah dari Edward Foster untuk menanyakan keberadaan suaminya yang hilang. Dan Edward menjawab bahwa suaminya berekspedisi ke Gunung Rarami. Di sini, Susan meminta untuk Edward bisa mengantarnya dan membantunya mencari suaminya. Namun si Edward menolak, tetapi si Susan memaksa Edward untuk membantunya mencari suaminya di gunung tersebut. Dan Edward mau membantu walaupun terpaksa. Lanjut, di perjalanan berangkat ada seorang laki-laki yang bernama Asaro yang menatap begitu tajam kepada Susan. Nah, Asaro ini kita akan bahas ceritanya dia nanti. Waktu di perjalanan, mereka bertemu penduduk asli yang sedang melakukan ritual, di mana mereka mengorbankan seorang biawak, dan tak lama kemudian mereka dikagetkan dengan kehadiran helikopter penjaga hutan, di mana Edward dan kawan-kawan harus bersembunyi. Setelah helikopter itu pergi, si kampret Astur ini malah memukul orang-orang suku asli tersebut dan mengakibatkan perkelahian, dan suku asli tersebut kabur ketakutan dikarenakan tingkah laku dari Astur. Oh my God, Lanjut, setibanya mereka di Pulau Gunung Dewa Kanibal, mereka menemukan pisau milik Henry, suami dari Susan, yang Susan berikan beberapa tahun silam. Waktu pun sudah malam. Di sini mereka memutuskan untuk bermalam di tengah hutan, di mana Asaro terbangun dari tidurnya dan ia melihat suku bertopeng, dan Asaro pun hilang di bawah suku tersebut. Lanjut, keesokan harinya, Edward memutuskan menuju gunung tersebut menggunakan aliran sungai. Ketika di perjalanan, perahu mereka tersangkut dan anak buah Edward ingin memperbaikinya, tapi nahas, dia malah diserang buaya. Sontak saja Edward dan teman-teman langsung menjauh dan menepi dari sungai tersebut. Ketika di perjalanan, anak buah Edward lagi-lagi terkena jebakan yang membuat orang tersebut meninggal. Dan Edward pun dan teman-teman memutuskan untuk meninggalkannya. Sesaat di perjalanan, satu anak buah Edward ketakutan dan memutuskan untuk pulang. Tetapi dia dilihat Arthur dikejar oleh Edward dan Arthur. Ketika anak buahnya tersebut sampai di tempat jebakan, yang dimana temannya tadi hanya tersisa kakinya lagi, sontak membuat dia kaget. Dan saat dia berbalik, dia langsung dihantam oleh suku yang bernama Puka, yang membuat kepalanya terputus. Ketika itu juga Edward dan Arthur kembali ke Susan, di mana dia ditinggalkan. Dan saat itu juga Susan sedang diburu oleh suku Puka dan ingin dibunuh. Tetapi untungnya ada pria yang bernama Monolo yang membantu Susan dan orang suku Puka tersebut kabur. Di sini Monolo membawa mereka ke tempat suku pribumi asli, di mana Edward menjelaskan kepada kepala suku di sana bahwa dia pernah ditahan dan ditangkap oleh suku Puka yang berada di puncak gunung Rarami, dan kepala suku tidak percaya, dan setahu kepala suku tersebut, suku Puka atau suku kanibal tersebut sudah punah. That's right. Ketika malam hari diadakan perayaan, di mana Susan meminta Monolo untuk membantunya ke puncak gunung untuk mencari suami dari Susan. Monolo pun mau dengan syarat dia mantap-mantap dengan Susan.
Ketika itu juga Arthur didatangi oleh salah satu wanita suku tersebut untuk melakukan penginceratan, di mana saat sedang melakukan hal itu, suku Puka datang dan langsung menembak wanita suku tersebut hingga meninggal. Ketika itu juga Edward melihat suku Puka tersebut dan memburunya. Dan dia melihat salah satu pria suku pribumi sudah tergantung. Dan itu membuat Edward kaget hingga Edward nengah dia diserang oleh suku Puka yang membuat kakinya terluka. Dan orang suku Puka tersebut ditembak mati oleh Edward. Ketika Edward membuka topengnya, ternyata suku Puka tersebut adalah Asaro, teman setia Edward. Di sini saya akan jelaskan sedikit. Asaro adalah anak dari kepala suku Puka yang ikut dengan Edward saat Edward melarikan diri dari suku Puka. Lanjut, keesokannya Edward, Monolo, dan kawan-kawan diusir oleh kepala suku pribumi akibat kematian dari wanita dan pria suku tersebut. Edward dan teman-teman dianggap pembawa bencana di desa tersebut atau di suku tersebut. Lanjut, ketika di perjalanan menuju Gunung Rarame, mereka mengalami kecelakaan di mana perahu mereka menabrak batu, membuat perahu mereka terbalik. Ketika Arthur ingin mengikat tali perahu tersebut, dia malah ditarik jatuh ke sungai dikarenakan derasnya air sungai tersebut. Lanjut, setelah banyak menempuh perjalanan, ketika tidak ada jalan lain selain mendaki bebatuan air, di sini Edward meminta bantuan kepada Arthur. Tetapi Arthur hanya diam dan membuat Edward terjatuh hingga meninggal. Sudah jauh perjalanan ditempuh oleh Monolo, Susan, dan Arthur. Di sini Monolo melihat lukisan ritual dan mengajak Susan dan Arthur ke atas untuk melihatnya. Tetapi Arthur menolak. Dia hanya ingin menunggu di bawah karena kecapean, katanya. Dan saat Monolo dan Susan sampai di atas, dia kaget karena banyak sekali tulang belulang manusia. Dan Monolo pun percaya bahwa suku Puka masih ada. Di sini Monolo dan Susan memutuskan untuk turun karena takut akan terjadi hal buruk terhadap Arthur karena dia sendirian di bawah sana. Sesaat mereka kembali ke bawah, Arthur tidak ada dan dia terlihat sedang naik ke atas dan diikuti oleh Susan. Dan Monolo pun ikut. Ketika Monolo melihat Arthur dan Susan sedang mencari bebatuan uranium, di sini Monolo kecewa dengan Susan karena tujuan Susan yang sebenarnya hanya ingin mencari bebatuan uranium, bukan untuk mencari suaminya. Di sini Monolo ingin pulang, tetapi dia ditodongi pistol oleh Arthur dan membuat Monolo nurut terhadapnya. Tetapi saat itu juga Arthur tertombak oleh suku Puka. Susan dan Monolo ditangkap oleh suku tersebut. Lanjut, ketika mereka berada di tempat suku Puka, ketua suku Puka tersebut langsung menunjukkan sebuah foto, di mana foto tersebut adalah foto Susan dengan suaminya. Di sini Susan ditunjukkan ketua suku tersebut dengan mayat suaminya yang dianggap mereka sebagai dewa. Dengan alat pendeteksinya yang berada di perut dianggap sebagai jantungnya dari suku tersebut. Lanjut, ketika itu juga mereka memutilasi mayat Arthur dan memanggangnya untuk dimakan. Sedangkan Susan sedang diolesi tanah liat ke kulitnya dan seperti ratu karena Susan dianggap suku tersebut dewa dari para dewa. Di sini Susan disuruh memakan daging yang mana daging tersebut adalah daging Arthur.
Di sini Monolo berteriak jangan kepada Susan, tapi Monolo malah dipukuli oleh suku tersebut dan akhirnya Susan pun memakan daging dari adiknya sendiri. Ketika semua orang sedang tidur, salah satu dari suku tersebut ingin melakukan penginceritan terhadap Susan, tetapi hal itu membuat orang tersebut ketahuan dan alat kelaminnya dipotong oleh kepala suku dan ditusuk hingga mati. Di sini, Susan disuruh untuk membelah dada orang yang ingin melakukan penginceritan terhadap dirinya oleh kepala suku. Tetapi Susan malah menancapkan tombak tersebut kepada kepala suku dan membuatnya meninggal dunia, dan Susan pun diikat. Ketika semuanya sedang tidur, di sini Monolo diganggu oleh seekor kurcaci suku kanibal, di mana membuat dirinya sedikit terluka. Sontak saja Monolo menendang kurcaci tersebut hingga dia terbentur dan terjatuh sampai mati. Di sini Monolo memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dan menyelamatkan Susan. Ketika hendak keluar dari goa tempat suku kanibal tersebut, terjadi perkelahian antara Monolo dan Susan kepada suku Puka. Dan di sini Monolo dan Susan berhasil membunuh orang suku tersebut. Ketika sesampai di sungai, Monolo dan Susan ingin menggunakan batang pohon sebagai alat pulang dengan mengikuti arus, tetapi Monolo lagi-lagi harus berkelahi dengan suku Puka yang akhirnya dimenangkan oleh Monolo. Di sini Susan dan Monolo pulang menggunakan pohon kayu dan film pun selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton alur cerita dari alur film The Mountain of Cannibal God. Semoga video ini bisa menghibur teman-teman sekalian dan saya ucapkan terima kasih.